Assalamualaikum narasumber, semoga semuanya sehat. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang STB TV digital sesuai dengan request kalian. Kita pilih yang murah tapi berkualitas. Mereknya dari Evercost tipe Prime yang terbaru. Evercost sendiri untuk segmen elektronik handphone sudah terkenal. Nah, saya penasaran kalau Evercost bikin STB kayak gimana? Apakah lebih baik daripada si kuning dan si merah? Oke, next kita bahas. Let's go! Untuk boxnya warna hitam yang cukup tebal dengan tulisan Evercost Set Top Box. Ada juga gambar produknya dan beberapa fitur yang ditawarkan di STB ini. Ada fitur EWS, EPG, LCN, Wi-Fi, HD Out dan juga USB. Produknya resmi sudah ber-SNI dan juga Full HD. Di bagian belakang ada penjelasan dari fitur-fitur yang ditawarkan dari STB ini. Selain yang tadi disebutkan di awal, juga sudah ada multimedia, IA remote control, juga ada penjelasan singkat untuk foto, audio, dan video yang bisa di-play di STB ini. Di bagian pinggir box ada label SNI yang ngajeblak gede pisan. Apa aja di dalam paket? Kita mendapatkan buku manual, kartu garansi resmi yang bisa kamu klaim kalau ada masalah. Untuk service centernya sudah ada di beberapa kota besar, kalau di Bandung di BEC. Kita juga mendapatkan satu buah remote yang biasa saja, ya mirip aja dengan remote merek lain. Sudah ada baterainya di dalam paket, tinggal pasang saja. Untuk fungsi remote-nya saya lihat cukup lengkap, nanti kita coba. Untuk bahan karetnya cukup lembut juga, nyaman saat kita pakai nggak keras. Di dalam paket kita mendapatkan kabel RCA. Kalau pengen pakai kabel HDMI harus beli terpisah. Dan ini dia STB TV Digital Evercost Prime. Bentuknya kotak, keren, dan minimalis. Bentuknya kompak banget dengan bahan dari besi dan bagian depan dari plastik ABS. Satu buah port USB dan juga display yang warnanya glossy banget. Yang menarik ada tombol fisiknya. Kalau remote error nggak masalah, bisa pakai tombol fisik. Untuk ventilasinya lengkap banget di bagian pinggir, atas, kiri kanan juga ada, dan juga bagian bawah. Biar STB nggak cepet panas. Di bagian bawah ada dudukan busa. Kalau ditempatin di meja nggak glusar-glosor, nggak gampang pindah posisi. Di bagian belakang ada antena in, antena out, dan juga koaksial. Port kabel HDMI dan juga kabel RCA. Untuk colokannya langsung nggak pakai adaptor, lebih safety. Kita sih kurang suka kalau pakai adaptor. Sayang banget di sini masih ada ruang kosong, harusnya bisa pakai USB port. Kita juga suka dengan bodinya yang terbuat dari besi. Terlihat kokoh, kita ketok kayak gini juga oke banget bahannya. Ini dia spesifikasi lengkap dari Evercost Prime dengan harga Rp200.000. Oke, next kita masuk ke cara pemasangannya. Sama aja dengan STB yang lainnya, kita pakai di sini kabel HDMI. Kita colokin, lalu kita hubungkan power inserter booster ke antena in. Kita pakai antena PX HDA 2000 yang udah include booster. Lalu kita hubungkan power inserter boosternya ke power adaptor. Lalu colokin STB-nya ke sumber listrik. Kalau udah terhubung, STB-nya akan menyala. Untuk settingan waktunya nanti kita bisa ubah. Ini dia tampilan awal dari STB Prime dari Evercost, warna hitam. Setelah intro, nanti masuk ke pengaturan awal. Untuk mengaktifkan EWS-nya, kita masukin kode pos daerah masing-masing. Di sini kita bisa mulai pencarian. Daya antenanya kamu bisa on-kan kalau pakai antena TV digital. Oke, next kita mulai pencarian. Kita tunggu saja dapat berapa channel. Biasanya untuk Kabupaten Bandung dapat 38 sampai 39 channel. Ternyata kita mendapatkan 39 channel TV digital. Kita cek dapat siaran apa aja. SCTV, Indosiar, Metro TV juga ada. Banyak juga TV lokal ya. Di sini TV digital lokal banyak. Persada TV, Nusantara TV, NET, Antv, TV One, PJTV, RCTI, MNC, GTV, iNews, Trans juga ada. Untuk kualitas gambarnya, ya jelas TV digital, jernih, kinclong, HD pisan. Untuk perpindahan dari satu channel ke channel yang lainnya nggak lag, gercep. Responsif banget karena sudah pakai chipset SunPlus infonya. Untuk harga Rp200.000 sih saya puas banget. Untuk jumlah channel dan juga nama-nama channel tergantung daerah masing-masing, bisa berbeda di tiap daerah. Buat kamu yang jarak rumahnya ke pemancar jauh bisa pakai antena outdoor dan juga pakai booster, bisa membantu.
biar hasilnya optimal. Kita coba untuk fitur EPG atau Electronic Program Guide. Di sini kamu bisa cek siaran atau acara apa aja yang ada di televisi. Enak banget bisa tahu acara favorit kamu mainnya jam berapa. Kerennya kamu bisa cek hari sebelumnya dan juga hari berikutnya. Kamu juga bisa rekam acara favorit kamu. Fitur yang selanjutnya yang di sini yang ditawarkan adalah favorit. Kamu bisa memfavoritkan siaran atau channel favorit kamu. Kadang banyak siaran nggak semuanya ditonton. Pasti Indosiar sama Metro TV. Yang menarik dari chipset Sunplus adalah kualitas sinyalnya bagus banget. Pencarian channelnya juga lebih optimal. Namun tergantung juga jarak pemancar dan jenis antena yang kamu gunakan. Di daerah kita untuk kekuatan dan kualitas sinyalnya oke banget. Oke, next kita masuk ke menu dan fitur STB Evercost Prime. Yang pertama pastinya televisi, yang kedua cari saluran. Di sini kamu bisa pencarian otomatis atau manual. LCN kamu bisa on atau off dan daya antena bisa kamu on atau off-kan di sini. Yang selanjutnya ada OSD. Di sini kamu bisa pilih bahasa, timeout, transparansi, dan juga terjemahan. Untuk terjemahan tergantung juga dari siarannya. Kita coba transparansi dari 0, kita coba ke 30%. Nah, ini yang terjadi. Layar menjadi lebih gelap dibanding sebelumnya yang 0%. Next ada audio video. Di sini kamu bisa setting SPDIF untuk audio digital, lalu rasio tampilan, output video, format TV, resolusi, dan juga audio HDMI-nya. Untuk rasio tampilan ada 4:3, ada 16:9, layar penuh juga bisa. Output video bisa beberapa pilihan dan juga format videonya juga. Biasanya di sini saya jarang rubah ya, tetap PAL. Untuk resolusinya saya rubah ke Full HD saja. Settingan bisa dirubah sesuai dengan keperluan. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan. Di sini ada settingan waktu siaran, sistem penguncian anak, tanggal dan waktu, reset pengaturan pabrik, dan auto standby. Selanjutnya kita masuk ke settingan siaran. Kita bisa atur pengaturan siaran dari mulai kunci, save, delete, lewatkan, ataupun ganti nama channel. Daftar siaran favorit kamu juga ada di sini. Oke, next kita akan coba multimedia. Kita masukin flash disk ke port USB-nya. Kita masuk ke multimedia. Di sini kita pilih multimedia. Nanti terbaca flash disk-nya, kita buka filenya. Format video yang umumnya kita pakai dapat terbaca. Kamu bisa melihat gambar ataupun video yang sudah kamu save di flash disk. Termasuk cepat juga untuk pembacaan filenya. Kamu juga bisa merekam siaran favorit kamu dengan menekan tombol record di remote. Bisa time shift juga yang hasil rekamannya bisa kamu save di flash disk ataupun hard disk eksternal. Next kita coba upgrade. Di sini cuma satu pilihan yaitu menggunakan USB, tidak bisa menggunakan WiFi. Selanjutnya, fitur yang menarik yaitu WiFi. Di sini kamu bisa pakai dongle WiFi ataupun USB dari HP. Nggak ada dongle WiFi, nggak masalah. Cara firingnya kamu menggunakan kabel USB, hubungkan ke port USB STB-nya. Kemudian tinggal hubungkan ke handphone kamu. Otomatis dalam kondisi ngecas juga handphonenya. Selanjutnya kamu pilih penambatan USB di pengaturan hotspot portable-nya. Mau pakai dongle WiFi juga bisa, tapi mesti beli lagi, modal lagi 50.000. Kalau udah terhubung ke USB networknya, oke, langsung terkoneksi jaringannya. Kalau udah ada jaringan WiFi-nya, kita bisa menggunakan fitur YouTube. Untuk fitur cuaca nggak bisa karena pakai USB network, kita coba IPTV. Untuk akses fitur cuaca harus pakai dongle WiFi. Untuk menggunakan IPTV ternyata tidak disediakan di STB-nya, jadi harus import dulu dari flash disk atau hard disk eksternal. Kita mesti bikin dulu list IPTV-nya. Karena port USB-nya cuma satu, jadi harus pakai port USB tambahan. Walaupun pakai port USB tambahan, untuk flash disk dan USB network-nya tetap berjalan. Namun sayang banget pas kita coba tetap tidak bisa ditemukan filenya, padahal ada di flash disk. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke info. Di sini ada versi hardware dan juga softwarenya. STB ini baru aja dibuat bulan kemarin. Masih baru banget dengan versi 5.0.5. Oke, next ini dia kesimpulan pemakaian selama seminggu STB Evercost Prime.
Untuk kelebihannya, kepekaan sinyalnya oke banget. Hasil pencarian channelnya lebih optimal dengan menggunakan chipset Sunplus. Perpindahan channelnya mulus banget. Untuk UI-nya mudah dipahami dan fresh. Fungsi remote-nya juga lengkap. Untuk penggunaan 4-5 jam sehari, suhunya masih hangat, masih wajar, nggak panas. Yang menarik untuk fitur online video, kamu nggak butuh dongle WiFi, cukup pakai USB network. Bisa pakai HP kamu. Kalau untuk kekurangannya, IPTV-nya nggak bisa import dari flash disk. Mungkin harus update firmware-nya. Lubang USB-nya cuma satu, dan nggak ada fitur mirroring untuk STB ini. Untuk upgrade firmware-nya harus pakai USB saja, tidak bisa pakai WiFi. Untuk harga 200.000 masih worth it, nggak kalah dengan merek lain. Fiturnya lumayan lengkap. Oke Neps, kalau suka dengan video ini silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. See you next video dengan video yang lebih menarik. Jangan lupa sedekah. Hatur nuhun. Wassalam. Hade pisan.